ataukah ke Jawa Tengah? Itu pun belum diputuskan sebagai gubernur atau wakil gubernur. Tidak semua tokoh dengan elektabilitas tinggi mudah mendapatkan restu atau rekomendasi dari partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya lagi nih, Henry Satrio di Satgas Klitik, ya. Kita menggelitik. Kita mau ngebahas tentang apa ya? Anies Kaisang sih serunya ya. Kaisang ini menarik loh. Sampai hari ini KIM, Koalisi Indonesia Maju itu belum memutuskan kira-kira calon di Jakarta itu Kaisang atau bukan. Tapi di sisi yang lain, dia belum juga memutuskan kira-kira apakah akan mendukung Kaisang di Jawa Tengah. Kalau Pak Lutfi kan ada yang gantiin udah tuh sebagai Kapolda Jawa Tengah, Pak Ribut kalau saya nggak salah. Jadi sebenarnya Kaisang ini gimana? Sampai hari ini belum memutuskan atau belum diputuskan nih oleh KIM majunya di bukan majunya di mana ya, tapi didukungnya sebagai Jakarta atau Jawa Tengah sebagai gubernur menurut saya. Nggak ada alasan jadi wakil gubernur sampai hari ini ya. Orang bisa gubernur ya gubernur aja. Mungkin kenapa KIM belum memutuskan, ini lantaran Pak Jokowi juga belum memutuskan. Pak Jokowi belum memutuskan apakah Mas Kaisang akan di Jakarta, kalaupun di Jakarta akan sebagai gubernur atau wakil gubernur, ataukah ke Jawa Tengah. Itu pun belum diputuskan sebagai gubernur atau wakil gubernur. Henry Satrio yakinnya per hari ini wakil gubernur. Buat apa? Gubernur lah, jalannya sudah ada, kekuatan bokap oke. Gubernur ah. Maju aja, masalah kepilih atau tidak. Nah itu mungkin yang sedang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Orang Jakarta gimana nih kalau anak saya didorong? Orang Jawa Tengah gimana nih kalau anak saya didorong? Memang secara logika ya, karena dia besar di Jawa Tengah, ya di Jawa Tengah lebih kuat. Tapi ya nggak tahu lah. Pak Jokowi kan suka punya keputusan yang di luar nulur ya. Nah ini kita lihat aja nanti ke depannya gimana. Nah tapi di sisi yang lain, Anies Baswedan juga menarik nih. PKS sudah mendorong Anies Baswedan Sohibul Iman. Desas-desusnya Anies Baswedan dikasih deadline di awal-awal Agustus ini. Oke atau tidak dengan Sohibul Iman? Kalau nggak oke, desas-desusnya PKS akan mencabut dukungan untuk Anies Baswedan di Jakarta. Terus gimana? Anies bakal bisa maju nggak? Elektabilitas Anies masih paling tinggi. Kalau dia maju dan kita melihat ya, atau kita memikirkan hipotesa atau perkiraan para partai politik selama ini, ya elektabilitas paling tinggi itu harusnya didukung karena partai politik ingin menang, gitu kan? Tapi hari ini nampaknya aturan itu agak-agak mulai coba dilanggar oleh partai politik. Kita geser ke Banten misalnya. Anies di Banten tuh ada Airin, elektabilitas paling tinggi, tapi justru nampaknya dijauhi oleh partai-partai politik lain. Tinggal Golkar, PDI Perjuangan yang mungkin akan mendorong Airin. Nah ini kan aturan-aturan yang menurut saya agak berbeda nih dengan keyakinan kita selama ini. Yakinnya kan kalau elektabilitas tinggi mudah dapat dukungan partai, ternyata tidak. Sumatera Utara, saudara-saudara, Edi Rahmayadi, incumbent, elektabilitas tinggi, ya. Walaupun tiba-tiba kalah sih sama Mas Bobi, tapi per hari ini incumbent, belum juga tuh dapat dukungan. Masih berselancar, kira-kira gue bisa maju apa enggak ya? Kira-kira saya bisa maju apa enggak ya? Aduh, luar biasa emang pengaruh Mas Bobi di sana ini, Bang Bobi maksudnya. Nah itu Sumatera Utara, balik lagi ke Jakarta. Kalau kemudian PKS serius mencabut dukungan untuk Anies Baswedan karena Anies Baswedan miss the deadline, tidak memutuskan apakah dia oke bersama Sohibul Iman. Nah, gimana kemudian? Saya sih dari awal yakinnya Anies Baswedan itu akan maju ke Pilgub Jakarta didukung oleh Koalisi Indonesia Maju.
Itu opsi pertama saya tuh. Karena kalau nggak gitu Anies susah maju di Jakarta. Kalau dia didukung Koalisi Indonesia Maju, kira-kira siapa wakilnya? Kaesang. Anies mau nggak kalau wakilnya Kaesang? Sementara ini sih dia bilang nggak mau. Tapi tunggu dulu. Kalau nggak ada jalan lain, kira-kira gimana? Nah makanya KIM berharap Kaesang Jawa Tengah aja. Jadi Anies bisa dengan calonnya. Calonnya macam-macam nih. Gerindra ada Ariza Patria walaupun saat ini didorong ke Tangsel. Tapi kalau Pak Prabowo mau, aduh Anies Ariza lagi aja bisa jadi menang. Siapa lagi? Bapak Alun misalnya, Yusuf Hamka. Itu disiapkan Golkar juga, bisa juga dia masuk. Dari PAN misalnya. Ya lebih baik Eko Patrio lah menurut saya daripada Zita Anjani. Mas Eko tuh lebih punya greget lah sebagai ketua PAN Jakarta ya. Mohon maaf juga nih Pak Zulhas. Pendapat saya sih demikian. Atau ya kemudian ada jago-jago lain yang bisa didorong untuk mendampingi Anies Baswedan. Nah ini menariknya. Sebetulnya ada opsi kedua, nggak ada Aniesnya. Kalau nggak ada Anies, artinya Anies nggak bisa mendapatkan tiket. Ya mungkin partai-partai politik akan mendorong siapapun calonnya. Bebas, pasarnya kosong soalnya. Bisa Mas Kaesang tiba-tiba lagi, bisa Bang Eko Patrio misalnya, atau tokoh-tokoh lain lah. Bambang Pamungkas tuh yang digosipkan akan maju berduet dengan Henry Satrio. Iya. Enggak lah. Itu sih gosip-gosip netizen biasa aja tuh, gara-gara disingkatnya pengen bangsat aja, Bambang Pamungkas Henry Satrio gitu. Jadi bangsat tuh, ya ampun. Tapi ini menariknya pilkada saat ini. Tidak semua tokoh dengan elektabilitas tinggi mudah mendapatkan restu atau rekomendasi dari partai politik. Biasanya itu tadi yang sering saya katakan, kalau tinggi pasti justru rebutan partai politik untuk mengusung. Nah, di pilkada kali ini juga pembuktian bahwa tidak semua partai politik memiliki kader yang kuat di setiap daerahnya. Dan pilkada juga menjadi ajang pragmatis buat partai-partai politik mendorong calonnya untuk sabar-sabar menjadi nomor 2, kemudian mengincar nomor 1-nya di 5 tahun mendatang di 2029. Contohnya, Sumatera Barat. Ada koalisi antara PKS dan Gerindra di Sumatera Barat. Jadi kalau di Sumatera Barat ini PKS incumbent-nya tinggal 5 tahun lagi. Gerindra nebeng jadi wakil dengan harapan nanti 2029 pastinya dia bisa naik menggantikan gubernur PKS yang sudah 2 kali menjabat, nggak bisa lagi. Ya itu kan hitungan di atas kertas, hitungan matematika. Belum tentu bisa juga, tapi yang jelas adalah dalam demokrasi siasat seperti sekarang ini, ya banyak cara dilakukan oleh partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Termasuk bila kadernya nggak ada, ya mereka bisa kemudian mendorong kader lain untuk ikut-ikutan didukung. Sempat dulu ada cerita beberapa kader partai politik tertentu pindah, saya sebut aja lah, PDI Perjuangan pindah ke Nasdem. Wah, desas-desusnya macam-macam tuh. Itu yang akhirnya membuat hari ini hubungan baik antara Pak Surya Paloh dan Ibu Mega agak terganggu. Gara-gara itu tuh banyak kader PDI Perjuangan desas-desusnya pindah ke Nasdem. Ya tentunya ada satu dan lain hal. Nanti Pak Surya Paloh atau Ibu Mega aja yang menjelaskan. Yang jelas kita nih jadi rakyat ya milih kepala daerah yang tepat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sudah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, tambahin dikit. Jangan lupa setiap hari jam 19 di YouTube-nya TV One News. Jadi kalau jam 19 segera cari aja. Tapi yang paling gampang ya subscribe. Nanti notifikasi kan tinggal keluar. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat, udah azan.